Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 ya dari mata kuliah PTIK hari ini, kita akan membahas mengenai etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau etika dalam penggunaan TIK. Nah, secara umum, salah satu aplikasi yang ditawarkan oleh TIK adalah adanya kemudahan dalam mengakses internet. Kemudian teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum maya, perpustakaan maya, dan juga pasar raya informasi yang paling besar di dunia. Bahkan menjadi kamus yang paling lengkap dengan melintasi berbagai disiplin ilmu dan juga kebutuhan. Sehingga dengan berbagai kelebihan ya yang dimiliki oleh internet, akan lebih baik jika kita memiliki etika dalam menggunakan internet tersebut. Nah, apalagi di sini tim dari We Are Social Singapura sendiri ini sudah membuat slideshow yang memperlihatkan bahwa semua fakta ataupun statistik mengenai pengguna internet sekitar 2,5 miliar. Ini ternyata 1,86 miliar dari pengguna aktif media sosial itu di seluruh dunia. Dan di Asia sendiri sudah mencapai 635 juta orang yang berlangganan paket data agar dapat mengakses internet melalui handphone mereka. Nah, di sini dari penetrasi pengguna internet Indonesia, ini sekitar 132,7 juta dari total populasi penduduk Indonesia, yaitu 2.562 juta, dan 65%-nya berasal dari Pulau Jawa, yaitu sekitar 86,3 juta. Nah, di sini di tahun 2016 sendiri, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,3 juta. Apalagi di tahun 2024 sekarang ya. Dan jumlah pengguna internet di Indonesia ini menduduki urutan ke-6 tertinggi setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Sayangnya akses internet masih didominasi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, di sini dari Metacrawler sendiri, dia sudah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata dari sekian banyak pengguna internet, ada banyak ketertarikan yang arahnya ke negatif. Yang pertama, dari jenis pertanyaan seks, ini ternyata kesukaan pengguna dalam mengakses internet itu mencapai 533 pengguna internet ya. Kemudian dari jenis yang kedua ada erotika, ini mencapai 320, ada nude, ini mencapai 217, pornografi mencapai 359, penthouse mencapai 127, adult mencapai 89, dan playboy 67. Dari data ini kita sudah tahu ya, ternyata dari jenis-jenis pertanyaan ini ternyata yang arahnya ke seks itu yang paling banyak yang disukai oleh pengguna internet. Jadi itulah pentingnya kenapa kita mempelajari etika dalam penggunaan TIK. Untuk etika atau etik ini adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, berupa adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan masyarakat.
Jadi yang namanya etika itu tergantung dari suatu golongan masyarakat. Karena bisa saja antara golongan masyarakat satu dengan yang lain itu etikanya berbeda. Seperti misalnya di suku Jawa, itu kalau kita berbicara dengan nada tinggi itu dikatakan tidak sopan. Tetapi berbeda dengan di Medan ya. Di Medan kalau kita berbicara dengan nada tinggi itu sudah menjadi hal yang wajar. Jadi balik lagi yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Kemudian untuk etika dalam penggunaan TIK juga sama, berupa asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, nilai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang penggunaan penggunaan TIK yang dianut oleh suatu golongan masyarakat dalam pendidikan. Kemudian prinsip yang terkandung di dalam TIK, yang pertama tujuan TIK, tujuan teknologi informasi. Pastinya awal mula terbentuknya teknologi adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Kemudian prinsip high-tech, high-touch, lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih, lebih penting kita menimbangkan aspek high touch, yaitu manusia. Kemudian menyesuaikan dengan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Sehingga kesimpulannya adalah etika dalam penggunaan ICT atau TIK adalah perbuatan yang dipandang berperilaku atau bernilai baik dalam penggunaan information, communication, dan teknologi atau TIK. Kemudian beberapa jenis etika dalam penggunaan TIK. Yang pertama adalah menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Jadi kita gunakan internet untuk mencari ilmu, untuk mencari informasi ataupun berita yang sifatnya positif. Kemudian tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Karena sudah ada undang-undang ya, meskipun kita berada di dunia maya, sudah ada hak yang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta, tentang perizinan untuk memperbanyak dan mengurangi suatu hak cipta atau hak paten. Kemudian tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Misalnya karya berupa aplikasi ataupun tulisan ya, itu kita tidak boleh asal mengubah atau menambah tanpa seizin pemilik hak, pemilik karyanya ya. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan, termasuk kejahatan dalam bentuk untuk mencari suatu keuntungan pribadi ya. Kemudian tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Kemudian menggunakan perangkat lunak yang asli atau yang memang legal ya. Kemudian menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedelapan, tidak memasuki sistem informasi secara ilegal, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Kemudian tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun, tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian tetap bersikap sopan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung.
Contohnya masih terkait dengan poin ke-13, ketika berinteraksi menggunakan fasilitas nonverbal seperti SMS, chatting, atau email, itu kita harus tetap mengedepankan sopan santun, yaitu menggunakan penulisan yang baik, tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. Jadi meskipun kita hanya mengirim WA ya kepada dosen misalnya atau kepada orang yang lebih tua, kita harus tetap menggunakan eh, sopan santun dengan mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian tujuan dari mengirim pesan itu untuk apa, baru terima kasih dan penutup. Kemudian tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial, seperti hoax ataupun bullying ya. Kemudian menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian jenis pelanggaran etika dalam penggunaan TIK, yang pertama adalah hacker dan cracker. Nah, kalau hacker ini adalah pertama kali muncul artinya positif, yaitu seorang anggota yang memiliki keahlian di bidang komputer yang lebih baik dibanding dengan anggota lain ya. Jadi misal ada suatu atau satu kelompok orang, di situ ada yang memiliki keahlian lebih di bidang komputer. Nah, orang itu adalah yang disebut sebagai hacker. Dan dia biasanya memiliki sifat yaitu memiliki keingintahuan atau ingin eksplorasi lebih kepada suatu sistem operasi ataupun kode komputer. Dan dia tidak ada niat untuk mencuri uang atau informasi. Jadi dia hanya ingin eksplorasi dari suatu sistem operasi. Sedangkan cracker ini adalah sisi gelap dari hacker. Dia punya ketertarikan untuk mencuri informasi ataupun data. Kemudian untuk penggolongan hacker dan cracker, yang pertama recreational hacker. Ini dikerjakan oleh netter tingkat pemula, hanya sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekuritas dari suatu perusahaan. Kemudian untuk cracker atau criminal minded hacker, dia punya motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, yaitu mensabotase atau merusak data. Kemudian ada political hacker atau aktivis politis. Dia merusak ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Jadi dia tempelkan programnya di suatu situs web. Kemudian yang kedua ada denial of service attack atau DOS attack. Ini usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada menjadi tidak bisa digunakan. Jadi sistem informasi dibuat tidak bisa dipakai sama sekali oleh penggunanya. Ditandai dengan suatu usaha eksplisit menyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari pengguna jasa tersebut. Jadi attacker ini, dia merusak internet, menyerang internet dengan menyebar zombie-zombie ya ke kliennya, dengan targetnya adalah server. Sehingga kalau server ini bermasalah, maka klien-klien juga tidak bisa mengakses informasi atau mengirim informasi ya. Kemudian ada dua format umum dari denial of service attack. Yang pertama adalah memaksa komputer korban untuk mereset sehingga tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua adalah menghalangi media komunikasi antara para pemakai dengan korban, yaitu servernya.
Kemudian yang ketiga, pelanggaran piracy. Ini adalah pembajakan software. Bentuknya dalam pembajakan software itu seperti memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, kemudian soft living atau pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan download ilegal. Kemudian yang keempat ada fraud. Ini kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan ini dilakukan untuk manipulasi informasi berkaitan dengan keuangan. Jadi kalau fraud itu terkait dengan keuangan. Misalnya adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas terkait dengan kartu kredit. Kemudian ada gambling. Gambling ini perjudian di dunia cyber secara berskala global. Contohnya ada online casinos dan juga online poker. Kemudian ada mobile gambling. Ini sama seperti gambling, hanya saja perangkatnya menggunakan wireless device seperti PDA, wireless tablet, dan seterusnya. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Contohnya ada kasino online dan poker online. Kemudian yang ketujuh, pornografi dan pedofilia. Kalau pornografi ini terkait dengan kejahatan yang menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual yang tujuannya merusak moral. Sedangkan pedofilia ini penyimpangan seksual yang condong ke arah anak-anak atau child pornografi. Kemudian data forgery, ini tujuannya untuk memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. Biasanya untuk memalsukan data pada suatu institusi atau lembaga yang sudah punya situs web. Jadi database dari situs mereka palsukan datanya. Nah, kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Jadi itu untuk materi mengenai etika dalam penggunaan TIK. Untuk selanjutnya silakan dipelajari. Dan mungkin sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.